Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Memulaikan akan seluruh aktivitas kita di hari ini, mari bersama kita dasarkan di dalam kuasa Tuhan melalui firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kepadamu puji-pujian, mada syukur, hormat, pengagungan kami angkat ya Tuhan, ya Allah kami. Hari baru Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mensyukurinya itu dengan terus menjadikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, mendasari akan seluruh aktivitas kami mau membawa semuanya di dalam tuntunan kasih-Mu. Melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Tolonglah kami sekalian sehingga kami dimampukan untuk memahami dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, ini doa dan pengharapan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dari berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa terus diberikan Tuhan kesempatan untuk memaknai bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan untuk kita nyatakan di dalam persekutuan yang erat dengannya, melalui kesetiaan kita membaca firman-Nya, menghayatinya, dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Melalui firman yang kita baca di hari ini, diberikan satu tema untuk kita renungkan, yaitu ibadah yang palsu. Ibadah yang palsu. Umat Tuhan, kenyataan membuktikan bahwa sebagian orang Kristen yang hidup keagamaannya tidak mencerminkan nilai ajaran Kristus melalui tingkah dan tutur katanya. Banyak yang sibuk mengurus urusan Tuhan, tetapi ia sendiri tidak dekat dengan Tuhan. Hidup keagamaan seperti itulah yang selalu diperdebatkan oleh Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, dan lain sebagainya. Mereka fasih dan piawai bicara tentang ajaran. Selain itu, mereka sangat ketat menjalankan hukum Taurat dan aturan keagamaan. Dengan kefasihannya,
Mereka memperdaya rakyat jelata dengan menjadikan kebenaran Allah berdasarkan pendapat dan paham mereka sendiri. Karena itu, Yesus mengingatkan para murid-Nya agar waspada terhadap orang seperti itu yang disebutnya ragi orang Farisi dan Saduki, seperti yang tercantum dalam ayat 6 dan 12 bacaan kita ini. Saudara-saudara, di kalangan orang-orang Yahudi, kata ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat, korup, dan merusak. Ragi orang Farisi adalah formalitas agama dan kemunafikan yang dibungkus dalam kesalehan. Sedangkan ragi orang Saduki yaitu skeptisisme, rasionalisme, dan anti kebangkitan orang mati. Namun, murid Yesus tidak menangkap arti di balik analogi Yesus. Yang mereka pahami bahwa Yesus sedang berbicara tentang hal jasmania. Mereka belum memahami maksud Yesus bahwa bahaya kemunafikan, rohani, dan kaum Farisi dan Saduki. Mereka menyangka bahwa Yesus marah karena lalai membawa bekal. Nantilah ketika Yesus menghardik para murid-Nya, barulah mereka menyadari bahwa bukan roti yang dimaksud oleh gurunya, melainkan ajaran dan perilaku orang-orang Farisi dan Saduki yang munafik, seperti dalam ayat 11 dan 12 bacaan kita. Karena itu, perlu disadari bahwa mestinya ibadah ritual yang kita lakukan berbanding lurus dengan perilaku. Jangan sekedar seremoni untuk mendapat sanjungan manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kepadamu kami bersyukur ya Allah, bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu, yang memberikan kami penyadaran untuk senantiasa melakukan akan makna ibadah yang sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya ya Tuhan dengan hikmat-Mu, ketika terus kami mau mempersembahkan hati dan jiwa kami, totalitas hidup ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Engkau yang akan terus melayakkan kami untuk melaksanakan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini, ataupun yang menikmati berkat-berkat Tuhan dalam wujud yang lain. Mampukan saudara-saudara kami ataupun kami untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan juga membawa berkat bagi sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Tuntunlah keluarga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, masa pendidikan mereka, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara bekerja, yang sementara mencari pasangan hidup, dan yang menikmati akan kemurahan dan cinta Allah di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati keluarga kami. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang mereka alami, baik itu yang dirawat di rumah, dirawat di rumah-rumah perawatan atau rumah sakit, dan juga sementara berobat jalan. Tuhan, Engkau yang akan terus mendengar dan memberikan pemulihan bagi segenap kekasih-kekasih kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan berada di dalam duka cita dan linangan air mata atas terpanggilnya orang-orang yang mereka kasihi, hiburkan dan kuatkan akan segenap rumpun keluarga. Kehidupan hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua, senantiasa Engkau memberkati akan
pelayanan dan bakti kami. Sebagai tanda syukur atas keterpilihan kami selaku hamba-hamba Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini doa kami, peliharakanlah kami sepanjang hari ini, dan biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini bersama dengan tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi dan salam sehat.